Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai Presiden boleh berpihak dan berkampanye memantik pro dan kontra. Secara regulasi aturan main bagaimana seorang pejabat negara berkampanye memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, keberpihakan ini dinilai banyak pihak juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Bang, sebelum kita berbicara mengenai pro dan kontra pernyataan Presiden Joko Widodo ini, kita juga sudah mengundang perwakilan Bawaslu untuk berbicara mengenai pengawasan, tapi tampaknya tidak bisa hadir dalam diskusi malam hari ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu bagaimana komentar KPU terkait apakah boleh seorang presiden dalam pemilu berkampanye dan memihak. Berikut ini. Pejabat negara yang boleh dan tidak boleh di undang-undang diatur. Bukan dibenarkan apa yang disampaikan Pak Presiden itu ketentuan di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu. Undang-undang ini memang mengatakan begitu. Bagaimana Pak memutuskan untuk tidak memakai fasilitas negara kalau tadi sudah saya sampaikan kan ada Bawaslu. Masa tugasnya KPU semua. Baik, Bang Al-Araf, secara regulasi memang diperbolehkan. Tapi ada aturan mainnya, ada sejumlah persyaratan. Misalnya tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan ada aturan lain yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi menurut Anda sendiri, bagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo ini? Ya, pertama pernyataan Presiden Jokowi ini sedang memberikan pesan kepada publik bahwa seolah-olah Presiden sedang ingin melakukan kegiatan kampanye politik. Itu pesan yang disampaikan di publik, jadi ada ancang-ancang. Yang keliru adalah Presiden hanya memenggal pasal 28-nya itu gitu, yang menyebutkan bahwa tidak menggunakan fasilitas negara. Padahal jauh lebih dari itu, di ayat 2-nya disebutkan harus melakukan cuti. Nah, ini yang nggak disebutkan. Oleh karena itu, menurut saya, jika Presiden ingin kampanye, maka sebaiknya segera mengajukan cuti, lalu turun gunung untuk melakukan agenda kampanye. Ini hal yang penting supaya kita publik menjadi jelas apa maunya Presiden dalam kontestasi pemilu ini. Karena Mbak, kita tahu bahwa narasi persepsi publik itu jelas terlihat. Presiden seolah-olah bersembunyi di balik kelambu di dalam mendukung putranya Gibran. Sejak keputusan MK nomor 90, sesungguhnya kita bisa melihat bahwa kekuasaan bermain di dalam ruang hukum demi kepentingan mendorong Gibran maju menjadi wakil presiden. Dalam realitas politik seperti itu, tentu kita sulit untuk membantah bahwa presiden tidak ingin bermain dalam politik pemilu. Keputusan MK 90 sesungguhnya menunjukkan bahwa presiden memiliki keinginan dalam pertarungan politik agar putranya maju dalam kontestasi pemilu dan menjadi wakil presiden. Sehingga pernyataan presiden kemarin hal yang bagus dan segera direalisasikan. Ya, Presiden declare aja akan melakukan kampanye dan segera mengajukan cuti dan setelah itu menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden dalam masa cuti tadi. Jadi wakil presiden nanti yang mengendalikan negara. Menurut saya itu jauh lebih baik dan lebih fair ketimbang presiden bersembunyi di belakang layar seolah-olah tidak mendukung putranya, tapi faktanya kemudian terlihat dan terkesan mendukung putranya sejak keputusan MK nomor 90 itu. Oke, baik. Sebelum kita berbicara mengenai wilayah abu-abu itu, ada yang kemudian membandingkan pada saat mantan Presiden SBY yang melakukan kampanye pada saat maju kedua kali, pada saat periode yang kedua. Kemudian Joko Widodo pada saat periode kedua maju sebagai calon presiden. Apakah argumentasi ini cukup kuat? Ya, argumentasi ini cukup kuat ya. Aturan Undang-Undang Pemilu sudah cukup jelas dan mengatur beberapa hal dan beberapa poin terkait dengan hal itu. Jadi buat saya sekarang kan presiden yang maju sekarang kan bukan Presiden Jokowi lagi, Mbak. Yang maju sekarang adalah terkait dengan putranya. Dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pemilu jelas silakan melakukan kampanye kepada pejabat negara, baik itu menteri dan juga presiden, sepanjang dia tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, sepanjang dia melakukan cuti. Jadi diberikan ruang itu dengan syarat tadi dua itu.
tidak menggunakan fasilitas dan cuti. Oleh karenanya menjadi hal yang baik jika Presiden menaati aturan. Kalau sedang ingin melakukan kampanye, segera aja mengajukan cuti. Jadi publik menjadi lebih fair untuk melihat bahwa Presiden benar-benar terlihat dan terkesan ingin mendukung salah satu kandidat, dalam hal ini memenangkan putranya sendiri. Ini menurut saya jauh lebih fair. Kita udah terlalu sering dan mendengarkan tentang bagaimana ketidaknetralan Presiden sejak keputusan MK nomor 90. Dan kita juga sering mendengarkan bahwa Presiden juga ada aktor di belakang layar di dalam memenangkan putranya. Karena tidak mungkinlah secara politik, Mbak, putranya menjadi kandidat wapres gitu, lalu kemudian dia tidak memiliki keinginan untuk memenangkan putranya. Akhirnya kan justru malah nggak baik kalau dinamikanya kasak kusuk di belakang layar. Lebih baik dinamikanya mendeklar secara formal, dan sudah dideklar kemarin, dan segera mengajukan cuti. Jadi saya berharap sejak deklar kemarin Presiden itu, maka tahapan selanjutnya adalah Presiden segera mengajukan cuti itu dalam konteks keinginan untuk melakukan proses kampanye. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka berbahaya. Ini akan menjadi narasi buruk bahwa nanti aktor-aktor di bawahnya, apalagi itu di depan TNI itu ya, di depan Menhan itu yang jadi calon, akan menganggap bahwa boleh berarti melakukan proses kampanye gitu. Kalau nggak kemudian hanya nggak menggunakan fasilitas negara saja, kata cutinya kemudian dihapus. Ini yang menjadi berbahaya. Akhirnya bisa dituduh ini akan menimbulkan kekacauan, kecurangan, potensial kecurangan dalam pemilu menjadi terjadi karena aparat negara tidak netral dan berpihak dan melakukan kampanye tidak dengan cuti, cukup menggunakan fasilitas negara. Cukup dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Ini yang berbahaya tentu dalam proses pemilu kita. Padahal prinsip pemilu itu harus dilakukan secara luber, jujur, dan adil. Nah ini kemudian nggak dapat gitu. Jadi dalam konteks itu, kalau sejak pernyataan Presiden kemarin, Presiden tidak melakukan langkah cuti, maka menurut saya Parlemen dan DPR segera mendesak dan memanggil Presiden tentang posisi dan sikap politik dia terkait dengan netralitas dalam pemilu. DPR bahkan teman-teman yang lain menyatakan ya jangan cuti aja, kalau bisa mundur. Yang lebih ekstrim bahkan meminta DPR untuk melakukan pemakzulan dengan berbagai alasan terkait dengan perbuatan tercela sejak keputusan MK 90, isu tentang nepotisme, dan lain sebagainya. Nah inilah dinamika politik yang terjadi. Tapi dalam jangka pendek menurut saya, sejak deklar kemarin Presiden dalam konteks kampanye, maka sejak saat itu sebaiknya Presiden segera melakukan cuti dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden. Oke, mendorong ke arah sana, tapi hingga per saat ini diskusi kita malam hari ini belum ada informasi apakah Presiden kemudian akan melakukan ataupun mengajukan cuti dan kemudian secara terang-terangan melakukan kampanye untuk salah satu calon wakil presiden. Tapi kita berbicara mengenai wilayah abu-abu yang kemudian ini pengawasannya sangat sulit gitu Bang Al-Araf. Bagaimana kemudian memagari ini sehingga tidak hanya seorang Presiden Jokowi saja, tapi pejabat lainnya yang kemudian bermain di wilayah abu-abu ini bisa kemudian ditertibkan? Ya, Bawaslu harus memberikan pandangan, jangan diam. KPU ditanya akhirnya lempar bolanya ke Bawaslu. Jadi saya bingung ya, penyelenggara pemilu kok jadi pada takut untuk menilai dan memberikan pandangan terhadap sesuatu hal dalam proses pemilu. Dan kita tahu dalam proses pemilu ini peran KPU dan Bawaslu menjadi penting gitu. Dalam konstruksi itu KPU sudah menyatakan bahwa ada aturan bahwa untuk melakukan proses pejabat yang ingin melakukan kampanye harus cuti. Ya itu dilakukan, KPU udah ngasih pesan. Pada sisi lain Bawaslu juga harus melakukan pengawasan, jangan hanya diam gitu. Nah inilah kemudian yang membuat publik menganggap apakah dalam konstruksi pemilu kita hari ini kita memiliki para penyelenggara pemilu yang independen dan berani. Saya kok melihat ada pesimisme dan keraguan di masyarakat bahwa penyelenggara pemilu tidak bisa bersikap berani, independen, karena mungkin sudah terkooptasi dengan kekuasaan. Ini yang berbahaya. Salah satu contohnya adalah tidak ada yang berani untuk mengkritik apa yang disampaikan oleh Presiden, yang tentu itu sesuatu yang keliru, bahwa dalam proses keinginan untuk kampanye tidak cukup hanya tidak menggunakan fasilitas negara, harus juga yang paling penting adalah cuti itu, diajukan cuti sesuai dengan pasal 28 ayat 1. Itu harusnya ditegur oleh Bawaslu gitu.
Presiden kan juga pejabat negara, harus dievaluasi bahwa itu sesuatu yang salah. Tapi sayangnya Bawaslu tidak membangun ruang yang baik di dalam melakukan pengawasan, dan dalam beberapa case juga sesuatu itu terjadi. Dulu dalam kasus misalkan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif yang notabene ajudan Prabowo dalam debat kandidat yang ikut kampanye, Bawaslu juga tidak mengkoreksi itu. Padahal itu sesuatu yang jelas melanggar Undang-Undang TNI 34 2004 karena datang di dalam proses kampanye politik itu bisa menunjukkan bahwa TNI berpolitik, padahal Undang-Undang TNI 34 2004 TNI tidak boleh berpolitik. Tapi hasilnya mana? Bawaslu menilai itu tidak masalah. Jadi menurut saya kita ada pesimisme terhadap penyelenggara pemilu, dan ini berbahaya sekali kondisi seperti ini. Kalau kemudian Bawaslu, KPU tidak membangun ruang yang memiliki kompetensi dan independensi yang baik dan justru terkungkung dalam kekuasaan, saya khawatir dinamika pemilu kemudian memiliki potensial kecurangan yang tinggi, gitu Mbak. Oke, dan kemudian dampaknya bagi demokrasi kita? Wah, ini masalah serius buat demokrasi di Indonesia, karena demokrasi itu mensyaratkan terjadinya proses peralihan kekuasaan melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan independen. Dalam konstruksi itu masyarakat membutuhkan ruang mekanisme pemilu yang bersih dan adil. Dan oleh karenanya penyelenggara pemilu menjadi penting memiliki kompetensi dan independensi serta keberanian. Kalau dia berada dalam ruang kooptasi kekuasaan, bahwa dia tidak berani untuk melakukan pengawasan secara efektif, maka tentu yang terjadi adalah masyarakat akan marah, masyarakat akan tidak percaya. Oleh karenanya, kondisi ketidakstabilan politik keamanan akan terjadi. Dalam kata lain, proses demokrasi Indonesia akan terancam jika para penyelenggara pemilu tidak membangun ruang yang baik, jika presiden dan aparat negaranya tidak netral dan justru berpihak dan berkampanye tanpa cuti, jika dan kalau dinamika kekuasaan mengendalikan dan mengontrol seluruh lembaga negara untuk kepentingan pemenangan pemilu sesuai dengan preferensi presiden, dalam konteks ini adalah pemenangan putranya. Menurut saya itu akan menjadi berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan di Indonesia. Kita akan kembali seperti di masa lalu, di mana pemilu hanya menjadi ajang formalitas buat kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan, padahal harusnya pemilu menjadi ajang untuk proses peralihan kekuasaan secara baik dan benar. Oke, baik. Bang Al-Araf, terima kasih sekali lagi catatan kritis Anda. Kita mendorong para pejabat kita mengikuti regulasi yang ada, bermain dengan fair, dan kita harapkan memang penyelenggara pemilu kita bisa mewujudkan pemilu yang memang lebih fair bagi semua, termasuk bagi masyarakat, mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di Prime News. Selamat malam. Selamat malam.